kasih Pak Ustadz Rudi yang telah memberikan khutbahnya. Baik, terima kasih. Mohon masukan dari dua narasumber yang telah hadir. Pertama, saya masukan dari Pak Ustadz Adi Bayu untuk kedua narasumber kita. Silakan. Ya, bismillah. Untuk Pak Heri, isinya itu udah ayat-ayat semua ya. Dan judulnya itu antara mukmin dan telanjang. Nggak apa-apa bahasa telanjang, tapi jangan mukmin. Karena mukmin itu sudah pasti ketika Al-Quran mengatakan mukmin itu orang yang terpelihara. Dan kalau manusia yang telanjang itu karena kita hadir dalam telanjang dan pulang juga dalam badan telanjang. Jadi kita hadir dalam badan telanjang, pulang dalam badan telanjang. Kecuali orang-orang yang beriman, kan begitu kan? Jadi judulnya tadi itu mukmin yang telanjang itu agak sedikit ini gitu. Ada pergeseran ini gitu kan, makna gitu kan. Nah, apalagi tadi ya banyak ayat-ayat maupun hadis yang dimunculkan. Ada kesan juga memang terlalu banyak ayat, ya terlalu banyak ayat. Intinya sebenarnya di situ adalah takwa. Takwa itu yang kita jabarkan. Karena hampir hari ini takwa itu hanya dalam istilah kalimat. Tapi penjabaran dalam arti yang itu kurang, sehingga dakwah yang target dakwah itu nggak kurang tercapai kan. Itu ya, apalagi tadi dalam hal tentang diri ya. Jadi hari ini kan kita banyak menyorot tentang identitas, bahkan politik identitas dan gitu kan. Sebenarnya kita ini pada hakikatnya kita ini punya identitas diri, yaitu Allah sendiri sudah bangga memperkenalkan manusia sebagai makhluk yang beridentitas. Tapi terkadang identitas ini kita belokkan kemana-mana gitu kan. Nah, identitas itu adalah khalifah itu kan gitu kan. Inni jahilun fil ardi khalifah. Nah ini sebenarnya kita banyak rancu dalam hal memahami untayan kalimat-kalimat itu. Karena secara hakiki kita nggak banyak mengenalnya, mengetahuinya. Kita terlalu banyak memunculkan referensi keilmuan, tapi hakikatnya itu kita lupa gitu. Nah itu yang saya ini. Jadi isinya oke udah ya, artinya. Cuman memang harus ada itu tadi bahasa takwa tadi itu harus itu dijabarkan secara utuh gitu kan. Nah, contoh kan seperti di dalam penafsiran kata takwa itu kehati-hatian, kewaspadaan. Nah, kita ini gimana kehati-hatian kita dalam hidup? Bagaimana kewaspadaan kita dalam hidup? Nah itu, saya yakin semua kita tahu tentang tujuan akhir itu adalah takwa kan begitu. Kemudian ini memang harus perlu dakwah itu kan indikator dakwah itu dua sebenarnya. Kalau dua ini nggak tercapai ya kaleng-kaleng juga. Satu, pengetahuan orang itu bertambah. Kedua, kesadaran orang terhadap apa keilmuan itu. Itu sebenarnya dua itu indikatornya. Terus kemudian tentang Fauzi, sombong itu ya sombong kan. Tadi kata sombong ada di depan kita, ya, nah itu kan memang ada itu. Jadi sombong itu tetap ada. Ya di depan itu boleh lah. Tadi dalam sisi penyampaian juga udah sebenarnya dua-duanya udah bagus semua. Tinggal memang dakwah itu perlu wawasan yang lebih gitu kan. Sehingga penggemarnya juga ataupun jamaahnya juga bisa memahami, karena terkadang kita ini sombong ataupun ilmu itu kita tanggung semua gitu kan, tanggung. Nah,
kita sebagai seorang ilmuwan tangguh, kita vulgarkan keilmuan itu, apalagi sudah punya gelar itu dimunculkan, itu sebenarnya kurang baik. Nah, kemudian yang kedua dalam hal atribut yang dimiliki juga begitu, atribut apapun juga sadar maupun tidak sadar itu punya gitu. Nah, jadi datanglah kamu sebagai orang yang hadir, yang awalnya kamu telanjang dan yang akhirnya kamu juga telanjang. Yauma tublas sarair. Pada hari itu nanti orang itu telanjang semuanya. Itu dalam ayat. Jadi makna telanjang ini harus yang kita pahami karena ini yang mengantarkan kita kepada pakaian yang sesungguhnya. Kalau diistilahkan tuh pakaian itu pakaian yang mana sebenarnya? Libas taqwa tadi itu kan. Bagaimana kamu bungkus diri kamu secara utuh, baik zahir maupun batin secara takwa. Pakaian itu adalah pakaian takwa. Baik, terima kasih atas masukannya Pak Ustaz. Ya, jadi intinya adalah dua-duanya udah cukup, udah maksimal ya, materi, udah tinggal pulang lagi. Ya, penjabarannya yang lebih menggigit lagi. Ya. Baik, berikutnya terima kasih Pak Ustaz. Baik, selanjutnya mohon masukan dari Pak Ustaz Muhammad Latif supaya ada tambahan pencerahan untuk kita. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari pemberitahuan tentang Baliho ini dengan pemateri dan judul materi itu serasa saya akan mendengar makna filosofis dari kampung saya. Sebenarnya andai kata itu yang dibahas, kata-kata telanjang itu saya sangat setuju sekali. Agak berbeda persis dengan Pak Hadi. Filosofis orang kampung Pak Iin itu mengatakan agama itu bertelanjang, adat bersisamping. Nah, mukmin identik dengan bahasa agama. Tapi di sini makna telanjang itu bukan terbuka sehingga memperlihatkan kejelekan-kejelekannya. Tidak, akan tetapi transparan. Transparan dengan terbuka itu berbeda. Saya ingat ketika mondok, kenapa bisa orang itu sempurna dalam beristinja? Karena cara-cara beristinja itu memang betul-betul dibedah di depan murid, ditelanjangi benar, bukan memperlihatkan auranya. Akan tetapi diberi contoh, kadang-kala dengan sebatang rokok, kadang-kala dengan sebuah kayu, sehingga ditunjukkan bagaimana cara beristinja itu sambil menyiramkan air diurut dari pangkal sampai ke depan. Ini namanya transparan. Nah, itulah yang agama. Saya tadi akan terperanjat kalau memang itu yang dibuka oleh Pak Eri dari isinya, yaitu membedah betul-betul agama itu, dan itulah yang dilakukan oleh seorang mukmin. Dan itulah bentuk-bentuk yang akan melahirkan ketakwaan, yaitu ketika salah satu produk saja dalam bentuk beristinja seorang lelaki, beristinja seorang perempuan dengan transparan yang dibuka dengan baik, maka melahirkan sikap. Kata Imam Al-Ghazali, tarakul ma'asi, dia akan meninggalkan maksiat sekecil apapun. Dari produk istinja yang setetes itu tadi, dia akan menjadikan seseorang yang qanaah, hidup sederhana. Dari produk istinja yang kecil itu tadi aja secara transparan dilakukan, secara terbuka, secara telanjang dibukakan, maka dia akan hidup itu warak. Dengan demikian ujungnya pelatihan
tarakul ma'asi, qana'ah, wara, dia akan sampai di puncaknya. Apapun yang dia lakukan adalah karena keikhlasan. Nah, itulah yang takwa. Bungkuslah sikap dan perilaku kita dengan itu. Itu tadi yang saya harapkan. Rupanya bukan begitu. Ini kan karena pemahaman aja. Mungkin karena saya dari sana, itu saya pemahaman. Salah satu contoh lagi, kalau ada bersamping itu, cara ngomong di depan istri adik, istri bapak, istri kakak itu beda dengan ngomong kita kakak beradik. Cara ngomong di hadapan orang tua dengan ngomong di hadapan sesama itu berbeda. Karena saling menghormati orang tua. Ini namanya bersih samping. Artinya ada rasa malu, ada rasa batas-batas. Dan ini harus dimiliki oleh seorang mukmin. Kapan itu dapat? Kalau itu ditelanjangi cara pembahasannya. Transparan, dibuka habis, dibuka tuntas secara transparannya. Kasus Sambo tidak akan terbuka kalau tidak melaksanakan apa yang diucapkan oleh Presiden, bedah tuntas habis, dan itu tidak akan terjadi itu kalau tidak dilaksanakan. Kemudian Pak, itu isi yang diharapkan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Eri. Namun hanya perbedaan persepsi cara menyampaikan saja. Kemudian Pak Fauzi, alhamdulillah. Sebelum sampai ke Pak Fauzi, saya tutup dulu untuk Pak Eri. Alhamdulillah dari hari ke hari sudah makin kelihatan ininya. Kemudian supaya jangan kelihatan konseptor banget Pak Eri, jangan terlalu banyak. Ini disampaikan karena ayat ini diucapkan karena hadis ini kayaknya penguasaan bahasa yang kurang, perbendaharaan ucapan yang perlu diperbanyak. Dan itu tidak lebih daripada banyak mendengar kemudian banyak membaca, itu aja. Pak Fauzi, alhamdulillah secara berurut baik dari rukun dan syarat penyampaian khutbah tadi sudah sangat bagus. Cuman saja yang perlu ditingkatkan adalah semangat berbicaranya, gerak-gerik tubuhnya yang walaupun kata saya tidak boleh mengangkat tangan apa segala macam, tapi mimik suara, mimik nada, mimik tubuh itu perlu dikedepankan. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz atas masukan untuk dua narasumber yang sudah hebat ya. Mau dijawab langsung? Pak Ustaz ini mungkin mau kasih masukan, monggo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf terlambat karena saya mengisi di masjid lain. Maka tidak mengomentari Ustaz Hedi karena tidak mengikuti. Ya. Dan kalau mengikuti juga salah juga. Takut kuat. Saya hanya mengomentari pas Ustaz Fauzi karena tadi di akhir khutbah ya. Komentarnya lebih baik dari yang pertama, tapi lebih buruk dari yang terakhir kemarin. Ya. Kenapa? Pendapat saya dengan Ustaz Mahdi, bahasa tubuhnya kalau dalam komunikasi itu nggak ada senyum sama sekali. Tegang, Tegang. Udah hitam, misalnya harusnya senyum gitu. body language-nya keluar gitu. Kata tulisannya itu. Ada itu tadi udah bagus. Smile. Nah, sekarang bisa senyum itu. Pak Heri, tadi nggak kelihatan Pak Pak Heri. ini kan. Nah, itu ada yang akan datang supaya ya harus orang namanya udah main panggungnya harus begitu. Ya, kecuali kalau memang kajiannya serius, kan bukan kajian, ada tampil. Nah, seperti itu saja. Tinggal dipoles kalau tidak bahasa papahan ya. Poles saja sedikit. Senyumnya itu jadi mahal banget. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Mas masukannya. Pacar, mohon masukannya. Terima kasih Pak Moderator. Iya, terima kasih. Selamat. Mungkin saya ingin agak sedikit berbeda ya. Kalau tadi standar orang bertakwa, beriman dan bertakwa intinya di ASN itu atau di dalam negara semuanya itu beriman dan bertakwa itu selalu ada. Kalau swasta nggak ada ya, karena profit yang penting.
standar parameter bertakwa itu yang kita nggak tahu, ya. Gimana sih sebenarnya standar beriman dan bertakwa itu, sehingga kita bisa sepakat, oh orang beriman bertakwa begini, kan abstrak ya. Tetapi saya tertarik Pak Ustadz itu menyitir ayat Al-A'raf 96. Al-A'raf 96. Barang siapa bila suatu negeri beriman dan bertakwa, maka akan diberikan keberkahan dari langit. Itu berarti kan standar. Konkret kan gitu, kita bisa merasakan kan konkret kan gitu. Ayat ini konkret, barang siapa suatu negeri beriman dan bertakwa, maka akan diberi keberkahan dari langit. Konkret itu. Nah sekarang realitas sama juga. Saya rela. Dari 10 negara, ini PBB ya, WHO, 10 negara yang paling bahagia di dunia, itu diantara itu negara Skandinavia, Eropa Utara. Salah satu diantaranya Swiss. Swiss itu nomor 4, nomor 1, Finlandia, Belanda, itu cuma geser-geser aja. Ini konkret, 10 negara. Indonesia nomor berapa? Kalau nggak salah nomor 84 atau 94 dari 130 negara. Berapa urutannya di belakang? Terus bagaimana ini bisa terjadi? Ini mencoba untuk PR kita. Saya ambil saja contoh lagi. Anaknya Ridwan Kamil pernah hanyut di Swiss. Sungai apa, lupa itu namanya. Setelah 14 hari, tim pencari SAR itu nggak ketemu. Suatu saat seorang guru SD, karena sekolahnya itu dekat bendungan, menemukan, sehingga dikasih tahu ke tim SAR dan sebagainya, ditemukanlah setelah 14 hari. Nah, Ridwan Kamil itu berjanji akan memberikan hadiah yang kalau dikurs itu 1 miliar. Si guru itu menolak. Dia hanya menjawab, dia punya alasan betapa menderitanya keluarganya. Artinya rasa empatinya itu mengalahkan hadiahnya. Nah itu fenomena yang cara Pak Heri. Nah, untuk Pak Audi sangat mudah lah bisa dijawab. Bagaimana sih sombong bisa terjadi dan solusinya? Terima kasih. Terima kasih Pak Jan. Selanjutnya Pak Ali, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat menarik tema pagi ini dari Bapak Ustadz Heri, yaitu mukmin yang telanjang. Saya setuju dengan Pak Kadri tadi dengan tema itu, mukmin yang telanjang, seperti kurang cocok mungkin untuk dia Pak Kadri. Karena mukmin memang benar-benar menjalani perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ada sebuah ungkapan mengatakan, kalau mukmin itu udah pasti muslim. Tetapi muslim itu belum tentu mukmin. Nah, setuju. Dan mungkin saya juga memperasakan tadi kirain yang badannya jahilnya aja yang telanjang, seperti dibahas seperti sekarang kita lihat wanita berjilbab, tetapi pakaiannya ketat. Nah, tapi itu juga termasuk telanjang. Sama dengan seperti pakaian besar tapi transparan, sama telanjang. Tapi lebih dalam lagi Pak Heri, telanjang itu yaitu pakaian yang takwa. Ya, demikian untuk Pak Heri dan Pak Fauji. Tidak ada komentar. Sombong sebenarnya memang hanya milik Allah. Kita ini apa yang disombongkan? Badan ini aja bukan kita punya sendiri. Begitu kan? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andika teman saya. Mohon hasil, mohon waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Ya. Pagi ini kita sedang belajar, insyaallah pagi-pagi minggunya kita sedang belajar. Nah, ada ungkapan Watlubul ilma minal mahdi ilal hadi. Saya dapat ungkapan ini dulu ditempel di stiker di EK ya. Sama ditempel di pintu-pintu angkot. Tapi saya nggak tahu ini apakah ini kaul ulama atau hadis atau apa gitu. Nanti mohon Pak Eri, kalau Pak Eri ada pengetahuan, mohon tahu ini hadis atau kaul ulama gitu, yang memotivasi kita untuk menuntut ilmu. Itu yang pertama untuk Pak Eri. Untuk Pak Fauzi tadi judulnya kalau tidak salah sombong sekitar kita ya. Nah, berarti sombong sekitar kita berarti di antara kita gitu, di sekitar kita gitu. Berarti si pemateri sendiri tidak pernah merasa sombong gitu kan. Nah, apakah Pak Fauzi pernah nggak merasa sombong gitu kan? Itu aja, terima kasih. Terima kasih Pak Ustaz masukannya. Mohon masukan Pak Ali, monggo Pak Ali. Oke ya. Pak Ik, monggo Pak Ik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi pertama dari Pak Eri, ya cukup menarik sekali artinya mukmin yang bertelanjang ini. Mukmin yang bertelanjang secara lahiriah itu dia bukan bertelanjang berbusana, tetapi arti yang disampaikan oleh Pak Eri tadi ada yang berpakaian transparan, ada yang memakai paspodi. Jadi lingkup bodinya kelihatan itu mengundang kelihatan Mengundang gaya. Jadi itu kadang ketika ada berpakaian dengan kemajuannya zaman, kadang-kadang orang untuk memperlihatkan perhiasan atau pernik yang ada di giginya biar kelihatan, dia lupa untuk menutup semuanya, sengaja untuk memperlihatkannya. Tentang masalah berbeda orang kafir dengan orang mukmin, kayaknya kalau secara ininya sama, tapi bedanya cuma di ketakwaan itu tadi ya, itu sudah pasti. Nah, yang itu yang sisi kedua Pak Fauzi setuju sekali panjang durasi dari dia khutbah itu ya bagus, maksudnya bagus itu karena khutbah itu pendek dari seseorang ke sholat. Kalau panjang itu bisa membuat kita takut ini, jadi kita nggak takut. Cuma itu aja udah bagus kayaknya, semuanya duluan. Baik, terima kasih Pak Ik. Selanjutnya Pak Bupati, monggo masukannya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk Pak Ustaz Fauzi, menarik temanya kesombongan. Hal menurut kami mungkin kita sama-sama belajar di sini ya, kesombongan itu memberikan dua mata panah ya sebenarnya. Kesombongan buat diri kita sendiri mungkin menganggap remeh orang lain, dengan sombongan bagi orang baik kita sendiri juga dia tidak menerima nasihat orang lain. Jadi dua dimensi yang kadang-kadang berbeda. Kadang-kadang kita sedikit merasa lebih, merasa sombongan kita aktif, kesombongan pasif itu kita diingatkan orang, kita merasa lebih pintar, merasa lebih kombinasi itu mungkin kesombongan seperti itu. Jadi dimensi kesombongan itu dua arah. Kesombongan mana saya kemana-mana orang bergerak, kita semua nggak dari situ. Itu aja saya ikut tulis sombong. Terima kasih Pak. Pak Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Pak Salam terakhir. Saya tinggal siap bertanya banyak karena sudah ditanya kalau sudah terpisah. Doanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat juga. Baik, terima kasih Pak Is. Ini terakhir Pak Kiai kita, Pak Ustaz Salam, monggo masukannya. Biasanya akan dikejar. Monggo Pak Ustaz Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini mendapatkan nasihat yang sangat tajam karena yang dibahas dua-duanya itu menyangkut tentang pribadi kita. Betul. Yang pertama Pak Kiai Heri, cuma saya ingin ngasih ini dulu sanjungan. Tanda-tanda kiainya udah mulai kelihatan. Suara Bawahnya tenang. Alhamdulillah. Bawahnya tenang. Kondisinya
Saya perlu tambahkan sedikit yang dibahas tentang takwa. Takwa ini sesuatu yang mulia. Orang gak bisa menjadi orang yang takwa kalau tidak melalui proses. Proses itu apa? Dan proses yang paling baik adalah menuntut ilmu. Bagaimana dia menjadi orang yang takwa kalau dia tidak berilmu? Kenapa? Pak Ali sudah kasih tahu bahwa takwa meninggalkan semua larangan Allah, mengerjakan semua perintah Allah. Bagaimana dia bisa mengerjakan perintah Allah kalau tidak ada ilmunya? Akhirnya beribadah asal-asalan. Ternyata dia sirik karena nggak ada ilmunya. Mau ibadah begini begitu, ternyata dia bukan nyembah Allah, nyembah orang yang ada di laut. Kepala kebo ditaruh di laut supaya berkah agar penjaga laut tidak murka karena nggak ada ilmu. Tapi kalau dia berilmu, dia bisa meninggalkan larangan Allah. Allah udah kasih tahu bahwa kalau orang menjadi pegawai negeri misalnya, berangkat masuk kerja jam 7 pagi, pulang jam 5, tapi ada sebagian pegawai negeri masuk jam 9. Ini korupsi waktu. Ada yang punya jabatan, dia menerima gratifikasi. Ini kan nggak kelihatan. Belum bisa disebut orang yang bertakwa. Kenapa? Masih belum bisa meninggalkan larangan Allah. Kenapa? Karena kalau orang yang bertakwa seperti yang Pak Kiai sebutkan akan memiliki keberkahan di negara ini. Kalau banyak musibah yang datang setiap tahunnya dari Januari sampai Desember, ratusan musibah. Kenapa? Karena nggak ada keberkahan, kemaksiatan saja dari negeri ini. Arab Saudi, mungkin yang pernah umroh atau haji, saya mungkin dulu tahun 2010 saya haji di sana, nggak ada pohon yang ditanam banyak, tapi ada pisang, ada semangka, semua ada berkah. Allah Tuhan keberkahan. Kenapa? Karena masing-masing orang mempunyai proses untuk menjadi orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa akan menjadikan orang itu mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Itu definisi takwa, bahwa kita butuh proses untuk menjadi orang yang takwa. Yang kedua, Ustaz Fauzi, benar kata Ustaz Mawati, hampir kayak patung nggak bisa lihat. Ternyata bukan gitu, nggak ada pergerakan. Ternyata memang harus ada pergerakan sedikit. Mungkin kalau saya disindir banyak bergerak gini-gini, karena memang dari dulu saya suka banyak bergerak. Kalau saya melakukan ada undangan sini-sini banyak saya bergerak-gerak kayak gitu. Cuma mungkin ya itulah karakter orang masing-masing. Tapi saya tertarik dengan pembahasan tentang sombong. Iya. Karena hadis Nabi mengatakan sebesar biji jahat dia nggak akan nyium maksudnya. Sampai gitu semua orang yang ada di BS ini kayaknya punya sifat sombong. Karena apa? Karena dia nggak paham, nggak ada ilmunya. Sombong itu merendahkan orang dan menolak kebenaran. Banyak orang yang arogan, sombong segala macam. Itu sombong. Bukan sombong pakai mobil mewah, pamer-pamer, tas bukan, merendahkan orang. Hati-hati kita dengan mungkin jabatan kita yang di kantor tinggi. Hati-hati dengan tangkat kita, hati-hati dengan titel kita, mungkin profesor, sehingga orang lain ngasih nggak ada apa-apanya loh. Itu bahaya. Jadi intinya saya berbahagia hari ini dikasih nasihat oleh Pak Kiai yang udah asli jadi kiainya, oleh Pak Fauzi. Alhamdulillah. Mohon maaf apabila yang saya sampaikan menyinggung. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas koreksi dan masukannya. Tapi alhamdulillah, ini kan masukan yang positif buat kita semua. Jadi gak ada yang perlu disombongkan kita ya kan? Begitu bahasa selamat ya. Alhamdulillah. Terakhir Pak Fir, mohon maaf. Belum. Lanjut aja. Baiklah, kita kasih kesempatan untuk tuan narasumber kita biar untuk menyampaikan penjelasan. Monggo Ustaz. Terima kasih kepada hadirin semua bahwa sebelum kita saya menjawab, maka saya mohon doanya semoga nanti malam lancar dan cuacanya mendukung. Alhamdulillah, mulai dari hari kemarin sampai pagi ini masih aman. Mudah-mudahan tidak ada yang berdoa. Sekaligus mengundang. Sekaligus mengundang.
Baik, saya jawab atau saya komen semampunya. Dimulai dari Ustaz Zulkifli Hikmah menurut Mahdi Lalani. Hadis apa asar sahabat atau qaul ulama. Ini saya tidak bisa jawab. Saya belum menelusuri apa ini qaul ulama, apa asar sahabat, apa ini hadis. Mungkin Tafsir yang menjawab karena beliau yang tidak tahu. Itu dari Pak Zul dan untuk dari Ustaz Kadri, terima kasih Presiden. Tapi yang namanya ketakwaan, keimanan, adakah, saya bertanya, adakah dalil yang menyatakan bahwa orang yang beriman saja ada jaminan keselamatan di akhirat? Karena keimanan tanpa ketakwaan itu jelas celaka. Itu kan, mari kita bersama nanti di depan. Apakah ada dalil yang menyatakan bahwa kita ini sudah aman dengan berimannya kita? Saya rasa tidak aman karena kita belum bertakwa. Untuk pajak bahwa barometer ada di ASN, maksudnya pegawai negeri ya. Mereka beriman, berislam, bertakwa, tapi masih melakukan hal-hal yang dilarang agama. Itu berarti tidak bertakwa ya. Tidak bertakwa. Jadi barometernya kan jelas, intisarul awal buat kita pun dakwah. Kalau nggak begitu nggak bertakwa. Termasuk yang dibahas pada kitab tauhid adalah takabur, sombong. Itu tidak bertakwa. Namun grafiknya itu tentu berbeda. Grafiknya tentu berbeda. Untuk Ustaz Selamat, oh ya, ditambahin berpajak. Tadi yang tentang kebahagiaan, saya nggak tahu negara-negara mana. Nah itu kan mereka yang mengukur. Barometernya juga barometer mereka. Tentu kita berbeda juga untuk bagaimana itu kebahagiaan untuk barometer berbeda itu berbeda. Al-Arab, surat Al-Arab bandingannya. Oh ya, surat Al-Arab tentang andaikan suatu negeri atau penduduk atau golongan manapun apabila bertakwa maka Allah akan memberi rahmat dari bumi. Ini yang perlu dijelaskan ya. Karena yang dimaksud dan maksud rahmat itu ya bukan hanya materi dan semacamnya. Saya juga tidak tahu. Karena materi tadi memang saya masih mentah karena masih baru semalam diminta apa sih ya udah saya bilangnya daripada kali ini. Karena kalau materi yang sudah masuk itu tentu ayat dulu didukung oleh hadis, didukung oleh para ulama, pendapat para ahli itu baru materinya masuk. Untuk yang lain-lain mungkin sudah cukup kalau saya terima. Nah ini yang patut direspon ada pendapat yang lain bahwa iman itu sudah pasti Islam tentu tidak mesti iman. Ini referensinya di mana ya? Perlu dipertanyakan ini. Yang saya tahu itu yang iman pasti Islam tentu pasti iman. Yang membedakan katanya para ulama lebih dulu mana iman dengan Islam itu dalam perbelakang. Tapi kalau Islam itu tidak beriman itu saya belum menemukan. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi.
Oh enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas saran, masukan dan kritiknya. Semoga dapat bermanfaat untuk penampilan ke depan saya khususnya. Terima kasih juga atas apresiasi dan kehadirannya. Yang kita adalah mau mendengarkan. Mungkin untuk pertanyaan Pak Zul, apakah memang tema saya itu memang sombong ada di depan, di dekat kita, artinya di dekat kita, karena sombong itu ya sebenarnya sih penyakit hati, tapi itu bisa tercermin dalam perbuatan, walaupun perbuatan itu juga tidak mencerminkan sifat kesombongan itu, cuma lebih sering menimbulkan itu. Untuk menjawab Pak Zul juga, di dalam diri saya banyak juga Pak Zul sombong, karena Pak Zul kalau yang lain kan kerja dengan penyakit hati. Ya saya juga sering banyak lah, wah begini itu ada di dalam diri saya. Pak Zul lebih banyak dari bapak-bapak yang ada di sini, dan karena memang materi ini saya ambil dari kitab ya Imam Al-Ghazali, baca sebenarnya jawabannya pun juga ada di kitab itu. Sebenarnya jawabannya ada, ya Imam Al-Ghazali menjawab itu untuk mengatasi penyakit hati yang sombong ini. Itu kalau nggak salah ada 6. Ya intinya lebih merendahkan hati kita aja, itu intinya. Sebenarnya ada lebih spesifik jika melihat anak muda atau anak kecil, kita merasa oh ini belum pernah membuat dosa sih, lebih baik dari kita yang udah tua. Kita melihat orang tua, wah ini amal ibadahnya lebih dulu dan lebih banyak dibanding kita yang masih muda. Mungkin salah satu jawabannya untuk lebih jelasnya nanti insya Allah saya itu aja. Baik, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada narasumber yang telah memberikan paparannya, dan terima kasih kepada semuanya. Mari kita tutup dengan bersama hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu